Baik, selamat siang teman-teman. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini sementara belajar bagaimana cara menggunakan Canva untuk merekam layar yang sudah disediakan di akun Belajar ID teman-teman guru masing-masing. Saya juga ingin berbagi kepada teman-teman bagaimana cara kita melihat progres penetapan NIP P3K guru di beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bagaimana kita melihat progres penetapan NIP secara individu di Mola BKN atau monitor layanan BKN. Yang pertama, kita melihat progres penetapan NIP secara kabupaten. Langkah yang pertama adalah kita buka tab baru, kemudian masuk di Google Chrome, kemudian teman-teman ketik s.id, ketiknya seperti ini teman-teman, s.id garing update NIP P3K. Setelah semuanya sudah diketik, kemudian teman-teman klik enter. Kita tunggu. Kita tunggu. Oke. Baik teman-teman, ini rekap CASN di tahun 2024, kemudian update pertanggal 19 Februari 2024. Di sini ada kode, kemudian ada nama instansi, kemudian jenis pengadaan, formasi, kemudian lulus pasca optimalisasi, kemudian isi DRH, kemudian usul masuk, kemudian NIP, TMS, BTS, dan SK. Kita melihat di bawah ada progres penetapan NIP CPNS, kemudian P3K guru, kemudian P3K teknis, dan P3K nakes. Kali ini kita fokus melihat progres penetapan NIP P3K guru di beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, kita klik di P3K guru. Kemudian teman-teman, ini per instansi, per kabupaten di seluruh Indonesia, dan kita fokus lihat beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita scroll ke bawah, kita cari Provinsi Nusa Tenggara Timur, terus Kabupaten Lebak. Kita scroll ke bawah, kita cari Provinsi Jawa Timur, kita cari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terus ke bawah, scroll. Oke, Kabupaten Sumbawa, Lombok, Wakatobi. Terus oke. Di kode 7700 yaitu kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama kita lihat pemerintah Kabupaten Kupang. Kemudian jenis pengadaannya ini sama 3P3K guru. Kemudian yang mengisi DRH itu sebanyak 814. Kemudian yang usul masuk belum, NIP juga belum, kemudian TMS dengan BTS tidak ada, SK belum. Kemudian di pemerintah Kabupaten Belu yang mengisi DRH itu sebanyak 167. Kemudian yang usul masuk juga sudah 167, NIP yang sudah diterbitkan oleh BKM belum, kemudian BTS berkas tidak sesuai itu ada 2, kemudian SK-nya belum, masih kosong. Kemudian di Kabupaten Timur Tengah Utara yang mengisi DRH itu sebanyak 105, usul masuk belum, kemudian yang lain juga belum, SK juga belum.
Kemudian di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang mengisi DRH itu sebanyak 710, usul masuk belum, NIP juga belum, dan SK juga belum. Kemudian di Kabupaten Alor. Di Kabupaten Alor yang mengisi DRH daftar riwayat hidup itu sebanyak 674, yang usul masuknya belum, NIP belum, dan SK juga belum. Kemudian di Kabupaten Sika yang mengisi DRH itu sebanyak 294, usul masuk belum 0, dan SK juga belum. Kemudian di Kabupaten Flores Timur yang mengisi DRH itu sebanyak 220 orang, usul masuk juga sudah 220 orang, kemudian yang sudah diterbitkan NIP-nya oleh BKN itu sudah 182 orang, TMS belum, kemudian BTS tidak ada, dan SK belum. Kemudian di Kabupaten Ende, teman-teman. Di Kabupaten Ende yang mengisi DRH itu sebanyak 442, kemudian yang usul masuk itu belum 0, kemudian NIP juga belum, kemudian SK juga belum. Kemudian di Kabupaten Ngada, itu yang mengisi DRH itu sebanyak 92, usul masuk sudah 92, NIP belum, SK juga belum. Kemudian di Kabupaten Manggarai, yang mengisi DRH itu sebanyak 210 orang, usul masuk ke BKN prosesnya masih 8, kemudian NIP-nya belum, kemudian SK-nya juga belum. Di Sumba Timur, Sumba Timur yang mengisi daerah itu sebanyak 184, yang usul masuk itu sebanyak 184 juga, yang NIP belum, kemudian SK juga belum. Kemudian Kabupaten Sumba Barat. Kabupaten Sumba Barat yang mengisi daerah itu sebanyak 177, usul masuk belum, NIP belum, kemudian SK juga belum. Kemudian pemerintah Kabupaten Lembata. Kabupaten Lembata yang mengisi daerah itu sebanyak 156, kemudian usul masuk sudah 156, kemudian NIP 21, kemudian BTS 11 orang, kemudian SK belum. Kemudian Kabupaten Rote Endau itu yang mengisi daerah itu sebanyak 152, usul masuk belum, NIP juga belum, SK juga belum. Kemudian Kabupaten Manggarai Barat yang mengisi DRH itu sebanyak 99, yang usul masuk sudah 97, NIP 6, kemudian BTS 17, kemudian SK ini belum, masih 0. Kemudian Kabupaten Manggarai Timur yang mengisi daerah 515, kemudian usul masuk belum, NIP juga belum, SK juga belum. Kemudian Kabupaten Sumba Barat Daya yang mengisi daerah itu sebanyak 520, kemudian usul masuk belum, kemudian SK juga belum. Kemudian Kabupaten Nagakeo, teman-teman, itu sebanyak yang mengisi DRH sebanyak 124, kemudian usul masuknya sementara diproses itu 26, kemudian NIP-nya belum, kemudian SK-nya juga belum. Kemudian Sumba Tengah yang mengisi DRH itu sebanyak 63, kemudian usul masuknya sudah 63, NIP-nya 1, kemudian SK-nya belum. Kemudian Kabupaten Saburajua yang mengisi DH 40, kemudian usul masuk ke 40, NIP masih belum, kemudian SK juga belum. Kemudian Kabupaten Malaka. Kabupaten Malaka yang isi DRH itu sebanyak 84, kemudian usul masuk 84, kemudian NIP yang sudah diterbitkan oleh BKN itu 76, kemudian berkas tidak sesuai BTS itu 1, kemudian SK-nya belum. Kemudian yang terakhir yaitu di pemerintah Kota Kupang, yaitu yang usul masuk
sebanyak 90, yang mengisi DRH. Yang mengisi DRH itu sebanyak 98, kemudian usul masuk 91, NIP belum, kemudian SK juga belum. Itu teman-teman progres penetapan NIP secara kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian saya juga menampilkan, saya ambil filenya di BK di Kanrek Regional 10, file penetapan proses penetapan NIP secara kabupaten. Kita lihat sama-sama filenya. Ini teman, di Kanrek 10 BKN Denpasar, kemudian update penetapan NIP 3K 2024 wilayah kerja Kanrek 10 BKN, update-nya pertanggal 15 Februari 2024, yaitu kesehatan, guru, dan teknis. Kita lihat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, ini nama instansi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita lihat di guru. Tadi saya sudah bacakan secara persatu, sama semua dengan data yang saya sudah bacakan tadi. Kemudian sebelahnya, oke, ini juga di Kabupaten Flores Timur dan kabupaten-kabupaten yang lainnya sampai di Kota Kupang. Oke, baik teman-teman, itu secara proses penetapan NIP secara kabupaten. Sekarang kita melihat progres penetapan NIP secara mandiri. Kita buka tab baru. Oke, kita tunggu. Kemudian teman-teman ketik mola BKN. Kemudian setelah ketik teman-teman klik enter. Oke, teman-teman arahkan kursor ke mola monitor layanan BKN. Kita klik. Oke teman, ini monitor layanan BKN untuk cara kita cek progres penetapan NIP secara mandiri. Kita di sini teman-teman dicek layanan. Kemudian untuk teman-teman calon ASN, status layanan teman-teman akan dikirim melalui email sesuai dengan alamat email yang teman-teman daftar pada akun SSC ASN. Jadi setelah kita klik monitor usulan, nanti pemberitahuannya lewat email yang teman-teman sudah daftar di akun SSCASN. Oke, kita ke layanan, kemudian teman-teman klik tanda ini, kemudian teman-teman pilih penetapan NIP dan NIP 3K. Oke. Kemudian teman-teman klik di sini untuk tahun 2023. Kemudian teman-teman masukkan nomor peserta. Nomor peserta ini yang ada di kartu ujian teman-teman masing-masing. Kemudian yang kita masukkan nomor peserta tanpa garis strapnya, langsung saja. Nomor peserta semua dimasukkan tanpa menggunakan garis strap. Kemudian setelah teman-teman masukkan nomor peserta, kemudian teman-teman masukkan kode pengaman yang ada di sini. Kemudian teman-teman masukkan di sini kode pengamannya. Setelah kode pengamannya sudah, kemudian teman-teman klik ini monitor usulan. Oke. Setelah teman-teman klik ini monitor usulan ini, nanti pemberitahuannya akan dikirim melalui email yang telah terdaftar pada akun SSCASN teman-teman masing-masing. Oke, setelah kita klik, kita lihat ke email kita masing-masing. Oke. Ini teman, saya ambil salah satu contoh teman setelah dia usul dia punya NIP 3K-nya. Setelah itu kita masuk buka Gmail. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke. Oke. Setelah masuk di akun Gmail, kemudian teman-teman klik
kotak masuk yang ada di pojok kiri ini, kotak masuk. Oke, kalau tidak ada kotak masuk yang ada di emailnya teman-teman, teman-teman silakan klik update. Nah, tombol update, kita lihat pesan masuk yaitu monitor layanan, kemudian notifikasi penetapan NIP dan NIP 3K, notifikasi monitoring CASN dari BKN. Oke, setelah notifikasi masuk, teman-teman klik di sini, maka akan berubah seperti ini, akan ada pemberitahuan seperti ini. Oke, akan ada pemberitahuan seperti ini teman-teman, yaitu notifikasi monitoring ASN. Kemudian kita baca terus, hai sobat BKN, ini nama yang mengusulkan, yang diusul tadi. Kemudian ada pemberitahuan pesan di bawah, terima kasih telah menggunakan monitoring, kita perbesar. Terima kasih telah menggunakan monitoring layanan BKN. Usulan layanan penetapan NIP P3K guru kamu saat ini berada dalam tahap sudah di TTD, yaitu sudah ditandatangani Pertek dengan status pertimbangan teknis telah diterbitkan oleh BKN. Saat ini sedang menunggu proses pembuatan surat keputusan oleh instansi. Dan selamat beraktivitas dan salam sehat selalu. Oke, ini teman-teman, ini adalah salah satu contoh dari teman-teman ketika dia masuk, dia cek progres penetapan NIP melalui MOLA BKN atau monitoring layanan BKN. Oke teman-teman, mungkin hanya itu saja apa yang saya bagikan, bagaimana progres penetapan NIP secara instansi, kita melihat secara instansi dan secara mandiri di monitor layanan BKN. Kemudian teman-teman, kita selalu semangat selalu, kita tetap tunggu info resmi dari BKPSDM di kabupaten kita masing-masing. Tetap semangat dan sehat selalu. Oke, terima kasih dan selamat siang.